Halo guys, kembali Bonsai Eksplorasi menyapa untuk sharing informasi dan membahas mengenai dunia bonsai. Selamat pagi, semoga hari ini kita semua sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membahas bahan bonsai beringin kimeng ya, yang kita akan coba mereview. Ada bagian dari batang yang sudah saya cangkok beberapa hari yang lalu, tepatnya sudah hampir 1 minggu lebih, dan saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan dan penegasan beberapa hal yang terkait mengenai cangkok angin ya. Tapi proses tekniknya ini berbeda dari yang biasa dilakukan oleh kawan, dan langkah untuk mencangkok dengan teknik cangkok angin ini sebagai sebuah metode baru yang saya coba dan nampaknya akan menghasilkan kualitas akar yang tentu akan full mengelilingi dan terkondisi akar menyebar ke bagian sisi samping. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat, simak beberapa tahapan review video kali ini. Oke kawan-kawan, dari bagian pangkal saya perlihatkan ini pohon induk yang saya gunakan untuk mengambil batang cangkokan. Seperti yang nampak di depan kita di sini ada satu bagian batang yang kira-kira diameternya 5 sampai dengan 10 cm. Sudah saya cangkok pada beberapa waktu yang lalu. Ini kurang lebih sekitar 1 minggu lebih kawan-kawan. Dan saya kondisikan mencangkoknya pada bagian sekitar 10 cm dari bagian pangkal cabang yang titik tumbuhnya dari posisi bagian yang dicangkok. Oke kawan-kawan, untuk selanjutnya mari kita simak. Ini teknik baru yang mungkin bisa diduplikasi, baru saya coba nih, dan analisa saya ini akan berhasil dengan kualitas perakaran yang tentu sesuai dengan yang biasa kita lakukan, mengkondisikan akar menyebar ke posisi bagian samping, kiri, kanan, belakang, depan secara horizontal, bukan posisi titik tumbuh dan penyebaran akar ke bawah secara vertikal. Apa yang perlu kita lakukan di sini, salah satunya adalah kita menggunakan bahan kain bekas yang kita gulung, baru selanjutnya dikondisikan untuk dililit pada bagian batang yang dibersihkan, yang dipersiapkan untuk pencangkokan, seperti yang nampak di gambar ini kawan-kawan. Oke, untuk lebih jelasnya beberapa tahapan yang terkait dengan prosesnya di sini saya sedikit berbagi kawan-kawan, karena ini sebuah metode baru yang mungkin ada kemanfaatannya, bisa diimplementasikan oleh kawan-kawan, terutama yang mau mencangkok secara praktis. Untuk diketahui, ini adalah teknik cangkok secara praktis, aman dan cepat. Istilahnya ini ekspres kawan-kawan. Berbeda halnya kita bungkus dengan bahan material humus atau tanah, itu butuh proses, dan itu yang membuat rata-rata kawan-kawan pegiat ataupun dari petani bonsai agak sedikit
enggan untuk melakukan proses penambahan jumlah cangkokan pada cabang ataupun batang pohon induk jenis kimeng ya, atau jenis ficus di situ. Oke, untuk yang nampak di depan ini adalah gulungan kain bekas ya, dan berikutnya yang warna putih ini pengikat yang saya gunakan di sini, pengikat plastik. Kita bisa dapatkan di toko motor dengan menyesuaikan ukuran bahan pengikat ini, atau bisa juga kita gunakan pengikat dari jenis bahan yang lain. Terus selanjutnya di situ sederhana kawan-kawan untuk bisa melakukan proses ini. Yang pertama tentu yang kita lakukan seperti yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan untuk mencangkok. Kita pilih dulu kira-kira cabang atau batang yang terlihat unggul dan memiliki kualitas batang atau cabang yang bagus. Tentunya di situ ada bagian cabang dari batang yang akan kita cangkok itu sudah tumbuh membesar, minimal 1/8 atau diupayakan sudah ada 1/3 di situ ukuran cabang itu. Ini contohnya ya, sudah ada 1, 2, 3, 4 cabang, dan berikutnya ke atas. Nanti kita akan butuhkan di situ hanya sampai batasan ini, kita potong dan kita perbanyak cangkok lagi. Ini yang dipilih cabang unggul, itu yang pertama. Yang kedua, kita persiapkan beberapa peralatan dan bahan yang memungkinkan kita untuk melakukan proses ini agar membantu pencangkokan dengan cepat di situ. Beberapa bahan diantaranya adalah kain bekas kawan-kawan ya. Terus selanjutnya adalah tali yang saya gunakan di sini, tali plastik. Berikutnya di situ cutter atau silet, bisa juga pisau yang tajam di situ, yang tentu bisa mengkondisikan bagian dari batang yang kita cangkok. Steril di situ, tidak melukai bagian kambium dan menyisakan karatan di situ. Ini steril agar tidak mengganggu proses pertumbuhan tunas akar di situ. Oke, selanjutnya ini yang mungkin secara umum kita butuhkan kawan-kawan, sederhana alat dan bahannya. Untuk langkah pertama terkait mengenai proses pembuatan, ya saya perlihatkan dulu di sini kawan-kawan, mengelilingi. Ini akarnya bagus sekali ini ke samping. Untuk selanjutnya terkait mengenai prosesnya ya, setelah kita melakukan proses pemilihan batang, baru kita persiapkan bahan berupa kain bekas di situ. Kain bekas kita upayakan menyediakan seukuran atau bahan yang sesuai dengan kebutuhan di situ. Untuk bahan kain ini bebas dari bakteri ya, dan selanjutnya diupayakan bahan kain yang akan kita gulung di sini diperkirakan bisa terkondisi dengan gulungan membentuk diameter 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari ukuran batang. Memungkinkan di situ untuk mengkondisikan akar agar lebih lebar menyebar ya, timbang ukurannya yang lebih kecil. Ini saya gunakan lingkaran lilitan dari kain ini tidak terlalu melebar di situ kawan-kawan. Terus selanjutnya kita lakukan proses pengikatan. Setelah kita cangkok, bersihkan ya, membersihkan bagian batang diupayakan jangan langsung melilit. Pada hari proses penyelesaian menghilangkan beberapa bagian kambium sekitar 5 cm di situ, dari ujung atas sampai ke bawah. Diupayakan menunggu waktu agar terjadi penutupan kambium 1-2 hari, baru kita lakukan proses pelilitan ya. Ini setelah dililit di sini baru diikat ya. Untuk diketahui proses melilit kain ini pada bagian area batang yang sudah dicangkok, di situ diupayakan posisi dari kainnya ini di bagian bawah dari area kulit kambium yang dihilangkan di situ, dari bagian pangkal batang yang sudah kita hilangkan kambiumnya.
Ini diupayakan agar ketika proses penumbuhan akar ini langsung menyentuh ke bagian permukaan lilitan ini dan menyebar ke bagian sisi kiri kanan belakang dari lilitan ini, sehingga kondisinya seperti ini kawan-kawan. Nah, lihat di sini. Yang kedua, mungkin ada trik yang lain jika kawan-kawan sudah berusaha mencoba dan menunjukkan ada kualitas akar yang tumbuh sampai beberapa senti, ini baru sekitar 5 senti ya. Boleh ditambahkan lilitan jika mau lebih lebar lagi di situ. Untuk proses menumbuhkan ini akar untuk jenis ficus ya atau beringin Korea itu nampaknya cepat di situ. Untuk seperti yang kita ketahui bahwa cangkok angin ini tanpa tanah pun bisa cepat, namun proses efektifnya di situ harus disiram setiap hari pagi dan sore minimal di situ. Upayakan pas jam-jam cuaca panas minim di situ, pagi dan sore. Bagian dari kain yang dililit ini tentu setelah disiram akan menyimpan air dan itu akan memberi kontribusi proses untuk membantu akar-akar tetap basah pada bagian pangkal yang batang yang sudah dicangkok ini kawan-kawan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Ini prosesnya sudah mau hampir 1 minggu lebih kawan-kawan ya. Nah, kebetulan untuk batang yang saya pilih ini ada satu bagian akar besar. Saya tidak potong dan saya tidak kondisikan di sini untuk dicangkok. Saya biarkan. Rencana di sini setelah saya potong, saya biarkan ini akarnya ini ya, akar besarnya ini ke bawah masih tetap nyangkut ke tanah. Ketika dipotong kita pindahkan langsung ke media tanam pot di situ dan kita kondisikan posisi letakannya masih di posisi di sekitar area induknya ini. Ini tujuannya untuk menjaga agar batang pohon yang dipindahkan dari batang induknya ini melalui proses cutting di situ ya, akarnya ini tetap, sehingga tidak mengganggu terjadinya stres dari bahan yang kita cangkok setelah kita potong itu. Kalau selanjutnya di situ nanti ada bagian yang sudah tertanam di sini, ada akar penunjangnya yang langsung juga sudah menyatu dengan tanah di situ. Dua-duanya ini ikut membantu untuk proses mereproduksi ya akar-akar baru dan membantu untuk proses percepatan kesehatan dan penumbuhan daun ya. Tentu nanti kita setelah kita potong di sini kita kurangi, ini ada bagian-bagian cabang-cabang. Semua daun kita pruning kecuali bagian daun-daun yang muda di ujungnya di situ. Tujuannya pruning itu ketika dipindahkan dalam proses pencangkokan mengurangi dehidrasi ya, mengurangi pengurangan penguapan air di situ, sehingga akan lebih efektif, akan mendapatkan kualitas kesehatan dari bonsai cangkokan yang bagus. Nah ini salah satu ya, saya zoom di sebelah sana, itu contoh lain dari proses cangkok angin ya, yang sengaja saya biarkan tanpa saya kondisikan seperti yang kita bahas pada hari ini. Itu rencana ada metode baru yang akan saya kembangkan. Nanti saya akan biarkan besar terlebih dahulu di situ, baru selanjutnya saya potong di situ beberapa bagian akarnya, baru akan saya lakukan dengan proses seperti ini. Itu akan lebih memungkinkan kualitas akar lebih besar dan lebih banyak lagi di situ. Tapi tetap ujungnya kita akan selektif. Di situ ada beberapa bagian akar yang potensi membantu untuk mempercepat pembesaran pangkal, membentuk curing-curing ya, dimensi pada bagian pangkalnya. Oke kawan-kawan, untuk hari ini nampaknya penegasan terkait mengenai review bahan
kimeng cangkokan, teknik cangkok angin modifikasi ya, teknik baru. Ini belum terupdate oleh pebonsai seluruh Nusantara ataupun di luar negeri. Baru ini yang pertama kali atas dasar inisiasi, karena sesuai dengan channel saya itu channel bonsai eksplorasi, membahas hal-hal yang berbeda dan lebih efektif dari proses berkreasi dan berinovasi. Terima kasih atas kesempatan dan atensinya. Wassalam.